Melalui video saya menyampaikan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat mengikuti Saldos di tahun 2026. Kelompok ilmu yang saya ampuh adalah keperawatan, di mana saya mengajar di mata kuliah keperawatan medikal bedah. Saya mengajar juga sebagai tim di mata kuliah gawat darurat dan keperawatan kritis. Di tahap sarjana, salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah keperawatan medikal bedah dewasa, meliputi sistem endokrin, sistem imunologi, sistem pencernaan, sistem perkemihan, dan reproduksi pria pada semester 4 dengan bobot 4 SKS terdiri dari 3 teori dan 1 praktikum. Adapun deskripsi mata kuliah, fokus mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klin dewasa dengan gangguan sistem endokrin, pencernaan, imunologi, perkemihan, dan reproduksi pria. Pemberian asuhan perawatan pada kasus gangguan sistem endokrin, pencernaan, imunologi, perkemihan, dan reproduksi pria berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, farmakologi, nutrisi, bedah, dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, keganasan, dan trauma yang termasuk dalam 10 kasus terbesar baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan kepada pasien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Capaian pembelajaran mata kuliah CPMK ada 6. 1. Anatomi, fisiologi, kimia, fisika, biokimia, patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet terkait sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Yang kedua, konsep asuhan perawatan mulai dari pengkajian, pemeriksaan penunjang, analisa data, diagnosa perawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi biopsikososial spiritual, sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. 3. Manajemen kasus yang mencakup peran dan fungsi perawat pada klien dewasa dengan kasus gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. 4. Pendidikan kesehatan meliputi aspek biopsikososial spiritual dan upaya pencegahan primer, sekunder, tersier, dan masalah gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. 5. Hasil-hasil penelitian tentang penata laksanaan gangguan sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. 6. Intervensi perawatan pada klien dewasa dengan kasus sistem endokrin, imunologi, pencernaan, perkemihan, dan reproduksi pria. Pada pertemuan ke-25 sesuai CPMK 1 dan 2, di mana capaian perkuliahan mahasiswa mampu mengingat tentang anatomi, fisiologi, dan biokimia pada sistem perkemihan, mampu menjelaskan tentang patofisiologi, farmakologi, dan terapi diet pada gangguan sistem perkemihan, mampu memahami tentang konsep asuhan keperawatan mulai dari pengkajian, analisa data, diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan evaluasi secara komprehensif meliputi biopsikososial spiritual pada gangguan sistem perkemihan, mampu memahami persiapan, pelaksana, dan pasca pemeriksaan diagnostik dan laboratorium pada masalah gangguan sistem perkemihan. Dalam proses pengajaran, saya menggunakan metode DAI, Delivery Interaction Assessment. Teknik delivery pada mata kuliah menggunakan referensi nasional, internasional, buku utama atau textbook karangan Brunner, Black tentang medical surgical nursing, Lemon tentang critical thinking in clinical care, dan Boyton tentang buku ajaran fisiologi kedokteran. Untuk asuhan perawatan menggunakan buku SDKI, Siki, SLKI oleh tim Pokja Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI, Jurnal Nasional dan Internasional menggunakan Google Scholar
untuk meningkatkan pengetahuan dalam mengerjakan tugas-tugas, mahasiswa dapat menggunakan iptek yang lain secara mandiri. Mahasiswa diberikan modul mata ajar, keperawatan medikal bedah, dan modul praktek yang dibuat oleh tim pengajar. Presentasi kehadiran dinilai menggunakan aplikasi Siaran. Pada tahap interaction yang saya lakukan selama perkuliahan itu, setiap pertemuan kuliah di dalam kelas diawali dengan salam, menyampaikan tujuan perkuliahan, memberi motivasi, review pembelajaran untuk mendapatkan gambaran mahasiswa sejauh mana pengetahuan materi yang akan disampaikan. Komunikasi selama perkuliahan secara langsung atau tatap muka, luring, itu dilakukan di kelas, dan tidak langsung daring menggunakan handphone, laptop, menggunakan aplikasi WA, grup WA, email, Zoom meeting, dan Google Meet. Proses pembelajaran dilakukan metode discovery learning, shared direct learning, case study, cooperative learning, small group discussion, dan role play. Pada pertemuan yang ke-25, saya mengawali memberikan informasi atau materi konsep teori menggunakan PPT. Pertemuan selanjutnya, mahasiswa membuat tugas kelompok dibagi menjadi kelompok kecil 4-5 orang sesuai dengan skenario kasus yang sudah diberikan di awal perkuliahan. Mahasiswa menganalisis kasus, mencari dan menganalisa event best practice 5 jurnal yang terdiri dari 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Mahasiswa melakukan pendidikan kesehatan juga. Semua tugas yang diberikan dibuat dalam laporan sesuai format masing-masing dan akan dipresentasikan secara luring atau daring sesuai jadwal yang ada di LPS. Pada perkuliahan praktikum di laboratorium, saya mendemonstrasikan intervensi perawatan terlebih dahulu, mulai dari persiapan alat-alat, pelaksanaan, dan evaluasi. Dan selanjutnya mahasiswa melakukan secara bergantian sesuai kelompok kecil, sesuai standar operasional prosedur SOP yang telah disiapkan di modul. Pada perkuliahan, mahasiswa mendapatkan pembelajaran secara mandiri, kooperatif dalam mengelola kasus, menganalisis penelitian nasional dan internasional, melakukan pendidikan kesehatan, dan mendemonstrasikan intervensi keperawatan dengan metode diskusi kelompok kecil. Asesmen atau penilaian yang digunakan dalam kegiatan perkuliahan melakukan evaluasi sesuai format penilaian yang sudah dibuat sebelumnya, di mana item penilaian tugas kelompok meliputi kelengkapan materi, ketepatan waktu mengumpulkan, penguasaan materi, presentasi, kerjasama, dan sikap. Untuk skill dilakukan uji laboratorium sesuai rubrik penilaian, dan untuk penilaian individu dilakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Komponen penilaian pada mata kuliah ini tugas kelompok 40%, ujian laboratorium 25%, UTS 20%, dan UAS 15%. Ginjal kronik. Udah siap kita mulai? Siap. Sebelum kita memulai, kita isi absen dulu disiapkan. Silakan isi absen masing-masing. Perkuliahan ini kita membahas tentang konsep asuhan perawatan gagal ginjal kronik. Kita harus membahas dulu tentang anatomi fisiologi sistem pertanian. Masih ingat apa aja yang organ-organ yang ada atau bagian-bagian dari sistem pertanian? Apa aja?
ginjal. Ada yang tahu fungsi ginjal apa aja? Keseimbangan asam basa ibu. Hmm? Keseimbangan asam basa. Keseimbangan asam basa. Apalagi Mengatur kadar. oke. Kita bahas dulu tadi tentang anatomi. Kenapa tadi ibu anatomi? Di mana darah masuk ke ginjal melalui anatomi. Darah masuk ginjal melalui pembuluh arteri renalis. Itu pembuluh darah besar. Pembuluh darah kecilnya itu disebut arteriol. Nah, penyaringan di ginjal ini terjadi di nefron. Bagian daripada terkecil nefron adalah glomerulus. Di glomerulus ini merupakan penyaringan pertama kali. Penyaringan darah itu pertama kali. Dan hasilnya itu disebut dengan filtrat. Nah, zat-zat yang dipakai oleh tubuh akan dikembalikan ke tubuh, dimanfaatkan. Sisanya itu akan disaring lagi di tubulus. Nah, di tubulus ini ada terjadi reabsorpsi dan sekresi. Di sini terjadi penyaringan lagi. Nah, zat-zat lagi dibalikin lagi ke tubuh, digunakan, dan disekresinya zat-zat yang tidak digunakan ke pelvis dan dikeluarkan dari pelvis ke ureter berbentuk urin. Nah, kalau kita udah tahu apa fungsi dari ginjal ini, berarti kita nanti tahu dong, berarti pasien ini akan bermasalah ini semua ya. Yang akan bermasalah ya ini tadi fungsi-fungsi ini. Bisa gangguan cairan, bisa gangguan hemoglobin karena eritropoietin, bisa tekanan darah meningkat, bisa ada stadium 1, 2, 3A, 3B, 4, 5. Nah, di mana nilai itu? Stadium 1 itu di atas 90, stadium 2 60 sampai 89, stadium 3 itu 45 sampai 59, stadium 3 dari 30 sampai 44, dan stadium keempat 15 sampai 29, dan yang kelima kurang dari 15. Kalau dilihat dari albumin urinnya, A1 itu albumin urin itu ada di kurang dari 30, A2 itu 30 sampai 300 mg per gram, A3 itu lebih dari 300 mg. Jadi yang warna hijau itu masih dikatakan aman. Kalau udah berwarna kuning, apalagi merah, itu sudah harus mendapatkan pengobatan segera. Nah, jadi kadang jadi penyakit ginjal kronik atau gagal ginjal kronik itu ditentukan dari klasifikasi ini. Makanya penyakit ini nggak langsung ada, nggak cuci darah. Lihat dulu cuci darahnya biasanya di stadium 4 dan 5. Oke, nah, apa sih penyebabnya? Ada yang tahu? Intan, hipertensi, BPH, DM, BR. Karena kalau dilihat dari ini memang betul dari beberapa penyakit ginjal kronik. Ada metabolic disorder, DM, hipertensi, BPH. Jadi ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu masalah pada sistem pernafasan. Ekstrinsik itu penyakit yang memperburuk ginjal. Gitu ya. Nah, lalu dari hasil survei itu berdasarkan register itu ada bahwa hipertensi 35%, neuropati diabetes 29%, glomerulopati 38%, dan yang tidak diketahui adalah 16%. Dan menurut IDF bahwa penyakit utama DJK itu adalah hipertensi dan DM tipe 2.
kulit biasanya kering, keriput, karena kurang cairan. Nah, kalau untuk gerak, tadi balik lagi kalau memang untuk gerak karena memang adanya penurunan hormon eritropoietin, jadi HB menurun, sehingga pasiennya mudah lelah. Mudah lelah. Nah, ini juga bisa kalau dia masuk ke sistem neurologi, dia bisa imunisasi sampai penurunan kesehatan. Kalau reproduksi bisa libido berkurang, infeksi. Itu yang bisa terjadi, yang kita lakukan melihat kejadian apa yang terjadi pada pasien. Kalian dalam melakukan pengkajian, itu yang kalian kajian berarti sistem, semua sistem. Karena ini adalah kronik. Ya, kronik. Oke, bisa? Penyakit yang tipe 2. Kalau tadi berdasarkan fisiologi bahwa penyerapan itu ada di glomerulus yang pertama, baru lanjut ke tubulus. Di sini pun coba dilihat bahwa glukosa yang disaring itu ada di awal itu 90%, ada itu di tubulus. 90% itu di tubulus itu glukosa direabsorpsi, baru dikembalikan ke tubuh. 10%-nya itu ada di tubulus lagi tapi di akhir. Jadi semua glukosa itu digunakan oleh tubuh. Jadi kalau mendapatkan di urin ada glukosa, artinya salah satu tanda masalah ginjal. Jadi di urin berarti adanya kebocoran saringan. Saringan ini sebenarnya kita membahas hal ini. Oke ya, bisa sampai di sini? Jadi untuk menentukan diagnosa kita harus melakukan pemeriksaan penunjang. Penunjangnya itu cairan kadar natrium, kalium, kalsium fosfat, untuk cek gula darah untuk mengetahui apakah penyebab urisan, asam urat, protein. Nah, ada lagi yang diperiksa kreatinin, hemoglobin, yang diperiksa darah. Ada lagi tes urin. Tes urin itu ya untuk mendeteksi protein. Untuk mendeteksi adanya protein, ini adalah tanda awal kerusakan ginjal. Ini juga. Jadi kalau ada protein di urin, masih tahu tadi apa yang zat-zat yang ada di urin? Ya. Ada nggak protein? Ada kan? Jadi gula nggak ada, protein nggak ada. Nah, kalau ini ada, berarti salah satu tanda masalah di ginjal. USG ginjal untuk melihat ukuran, biopsi ginjal untuk mengetahui penyebab daripada penyakit. Kenapa ginjal itu rusak? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup dipahami? Oke, cukup kita lanjut. Komplikasinya itu ada di dalam. Komplikasinya apa? Henti jantung. Itu yang berbahaya. Dia bisa mengakibatkan henti jantung. Dari diabetes, hipertensi, anemia, penyakit tulang. Ini kan kalau dilihat dari anemia, penyakit tulang, hipertensi, ini kembali lagi harus kita ingat apa tadi fungsi daripada ginjal, mengontrol tekanan darah, memproduksi eritropoietin, dan produksi vitamin D. Tapi kalau itunya rusak, berarti ya kemungkinan ginjal akan turun, tidak mencukupi. Bisa? Oke. Nah, di dalam asuhan perawatan ada farmakologi dan non-farmakologi. Nah, secara farmakologi kita lihat pengendali. Kalau penyebabnya itu DF, kita menggunakan obat untuk menurunkan gula
Ya, pertama protein. Untuk protein stadium 3 sampai 5 itu 0,55 sampai 0,6 gram per kilogram berat badannya per hari. Kalau dia GGK plus DM itu 0,6 sampai 0,8 berat badan per hari. Kalau dia sudah menjalani HPD atau hemodialisa itu 1,0 sampai 1,2. Lebih tinggi. Kekurangan energi, maka ini rekomendasi energi itu 25 sampai 35 kilokalori per berat badan ideal per hari. Natrium itu harus dibatasi kurang 2,3 gram karena apa? Ini meningkatkan retensi cairan, bengkak. Dia harus dibatasi. Kalau dari kalium juga harus membatasi makanan seperti kalium yang paling banyak ada itu dipisah, itu juga dibatasi. Fosfor juga harus dikurangi, makanan-makanan yang aromat. Dan aktivitas fisik tetap dilakukan sesuai walaupun tidak meningkat penyakit GUK. Sekarang kita masuk ke proses keperawatan. Asuhan perawatan. Proses perawatan. Masih ingat dong apa tahap-tahap dalam proses perawatan? Pajak. Pada ekstremitas atas, bawah, muka, kulit. Sesak, kejang, lemak, anoreksia, mual muntah, distrek, sesak, riwayat DM, riwayat penyakit hipertensi, terus apa lagi? Penyakit ginjal sebelumnya tadi kan? Maka masuk lagi penyakit kardiovaskuler, penyakit autoimun dan penyakit obat. Itu yang harus dikasih. Jadi pasien ini penyebabnya itu apa? Riwayat penyakit sebelumnya apa? Karena pasien DBD itu nggak ujuk-ujuk dari DBD. Ada mesti faktor. Oke. Nah, tadi dari hasil pengkajian yang tadi ada urin, bau pencernaan yang bau amonia, kelemahan otot, maka disimpulkan di sini adalah masalah keperawatan itu adalah pertama hipokalemi. Kedua, gangguan pembukaan gas. Ketiga, defisit nutrisi. Keempat, perfusi tarikat tidak efektif, intoleran aktivitas, nausea, dan keletihan. Masa intervensi dan evaluasi kita menggunakan buku ini. Kita punya buku ini? Punya. Di sini dilihat proses keperawatan itu ada di 3 buku ini. Di situ kita nanti tinggal buka. Nah, jadi kalau udah bisa, kita lanjut dengan evaluasi. Ada yang mau ditanyakan? Ini bertanya. Kayaknya kreatinin itu lebih tinggi di pasien yang mengalami penyakit gagal ginjal. Kenapa urium kreatinin tinggi pada pasien GGK? Ya, tadi kan waktu kita pas urium kreatinin itu harusnya dibuang atau disimpan? Kan harus dibuang. Tapi karena masalah ada ginjal dia tidak dibuang, masuk lagi ke pembuluh darah. Makanya dia tinggi. Karena dia harus dibuang. Kan tadi ada zat urin, zat-zat kan ada di urin, ada dari urea, kreatinin,
140, usianya 50. 50, berat badan 70, berat badannya 1,2. Jadi berapa nih dapatnya? 6.300 dibagi 6,4. Jadi 72,9. Jadi yang pertama sudah terjawab, yang kedua berarti dia stadium berapa? Stadium 2. Stadium 2 itu apa? Berapa tadi temannya? 60 sampai 89. Oke. Ya. Alhamdulillah, betul. Jadi saya semoga inilah perkuliahan hari ini. Pertemuan berikutnya kita masuk ke mengelola kasus. Skenario sudah dipublikkan ya. Kita minggu depan presentasi. Ini konsep teori sudah saya sampaikan. Minggu depan yang kelompok tugasnya kasus PDK yang sudah banyak di awal. Silakan